kok mukanya kusut kali. Pusing. Kenapa pusing, Bu? Selama ini udah beberapa minggu nih pembelajaran saya di kelas itu kok rasanya nggak begitu membuat saya bersemangat mengajar. Kenapa itu, Bu? Ya, saya juga nggak tahu masalahnya apa. Tapi dalam kesehariannya saya lihat ketika saya memberikan pembelajaran itu anak-anak kurang aktif. Malah bisa dibilang nggak aktif. Kalau ada tugas saya berikan, ya nak materinya udah dijelasin. Tolong ya dikerjakan. Nanti kalau ada yang nggak jelas boleh tanyain ke ibu. Jadi tujuannya Ibu menjumpai saya seperti untuk apa ya? Kurang saya bingung, mana ya kira-kira apa yang bisa saya lakukan supaya pembelajaran itu bisa lebih menarik. Memang ya saya merasa juga ya sebagai seorang guru, kayaknya sih pembelajaran saya ini apa mungkin medianya kurang menarik atau dari segi penampilan saya barangkali ketika saya masuk membuat anak-anak nggak suka lihatnya, nggak suka lihat guru, kemudian belajarnya juga nggak semangat gitu. Jadi Ibu menjumpai saya, ya tujuannya apa? Bisa menyelesaikan masalah dalam pembelajaran itu ya. Jadi selain yang Ibu ceritakan bahwa maksudnya bukan menyangka-nyangka bahwa penampilan Ibu atau media atau apa, kira yang lain apa masalahnya? Ya saya juga pernah dengar ketika ada guru lain menggantikan saya nggak bisa masuk. Kemudian ya anak ibu hari ini guru itu ngomong hari ini ibu menggantikan ibu Jamila, beliau itu nggak bisa masuk. Jadi hari ini besok ini pembelajarannya, insya Allah kapan-kapan kita ketemu lagi. Anak-anak ngomong, ini gurunya yang nyampein ya. Anak-anak ngomong, Bu sama ibu aja lagi Bu. Loh kenapa gitu? Ibu kan pengganti. Dibilang sama guru yang ganti saya itu. Iya Bu, tapi sama ibu lebih enak, belajarnya menarik. Dengan Bu Jamila kurang nggak suka kami Bu. Beliau kalau mengajarnya itu kadang-kadang wajahnya itu buat kami nggak bersemangat. Nggak bersemangat kenapa? Kadang-kadang beliau suka marah-marah. Terus beliau ngajarnya nggak sama kayak ibu. Kalau ibu ada pakai media, kadang-kadang bawa kami ke ruang multimedia, belajarnya pakai ya ibu kasih tampilkan di layar. Jadi ketika saya ini akan ini pengganti dia ngomong ke saya. Saya ketika dibilang kayak gitu kan jadinya saya merasa kayak apa mungkin itu masalahnya. Memang kelasnya berbeda Bu, tapi kayaknya saya merasa kondisinya itu ya sama dengan kondisi kelas yang ibu yang menggantikan saya itu. Kalau misalnya kelas satu lagi itu nggak jadi masalah, nggak ada masalah apa-apa? Kelas satu lagi ya sama juga sih Bu, tapi kebetulan yang saya suruh ganti itu bukan kelas yang saya ceritakan sama ibu ini. Kalau yang kelas yang saya ceritakan ini agak lebih sedikit ketidakaktifannya itu dibandingkan dengan kelas yang Jadi kira-kira maksudnya apa yang sudah Ibu ceritakan, kan Ibu udah tahu maksudnya masalahnya anak-anak kurang respect sama Ibu. Jadi kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? terpikir sih Bu, ini namanya juga curhat ya. Terpikir sih, ini kan kalau memang perasaan saya itu karena media, ya meskipun bukan di kelas yang guru pengganti saya itu masuk, tapi saya nebak sendiri, bisa jadi karena juga pernah ya teman-teman dulu cerita gitu ya, kadang-kadang satu kelas itu sama aja masalahnya. Jadi saya pikir kayaknya saya nih harus merancang media yang membuat mereka itu tertarik belajar pembelajaran saya, belajar bahasa Inggris. Kemudian ya mungkin saya juga itu ya, alhamdulillah ya, introspeksi untuk saya. Ya penampilan saya ini yang barangkali mungkin dalam tanda kutip uring-uringan ya Bu yang masuk kelas, itu kayaknya saya harus rubah. Saya merasa barangkali biasa itu. Namanya juga guru, kalau marah sama siswa itu biasa. Ternyata sikap kita seperti itu membuat mereka nggak seru belajar sama kita. Kayaknya itu sih Bu, saya yang harus saya perbaiki itu
menyiapkan media dalam pembelajaran, kemudian merubah. Kira-kira ada yang hal lain tuh, kira-kira selain yang diceritakan sama saya, ada hal lain yang belum terpikir oleh Ibu? Ada sih, saya kepingin pembelajarannya ini kan sekali-kali saya mengajak mereka itu ya semacam karya wisata. Tapi kalau karya wisata itu kan susah ya, jauh kenapa? Mungkin yang dekat-dekat sini aja lah. Bukan karya wisata sih, belajarnya di luar. Materinya kira-kira? Materinya ya bisa. Nah, ini kebetulan saya udah masuk materinya, kalau bahasa Inggris itu ada teks prosedur. Iya. Jadi kayaknya saya bisa bawa ke mereka. Di daerah kita ini kan ada daerah Kulit tuh, Iya. ada proses pembuatan tembikar. Nah, itu kayaknya bisa saya ajak anak-anak itu. Itu nanti kita ajak mereka kosakatanya mana yang belum mereka tahu, kita kasih tahu dulu. Sedangkan bagaimana cara buat teksnya itu kita belajarin di kelas. Sebelum Ibu cerita ini sudah pernah Ibu ajak ke siswanya? Belum pernah. Makanya saya juga merasa Kira-kira kapan rencana ini akan Ibu lakukan? rencananya sih ya tahap awalnya saya mau bereskan dulu pembelajaran di kelas. Ya. Pembelajaran di kelas. Jadi ketika saya sudah merubah proses pembelajaran di kelas, nanti kan nampak tuh Bu, nampak mereka tuh udah mulai tertarik, udah suka dengan pembelajaran saya. Itu nanti baru saya akan bawa mereka itu belajar di luar. Saya yakin kayaknya image mereka terhadap saya, terhadap pembelajaran saya itu akan berubah. Jadi kan untuk mendukung rencana Ibu, mungkin ada yang Ibu ajak guru lain atau siapa yang bisa bekerja sama untuk menarik lah pembayaran. Ada rencana saya mau ngajak nanti guru prakarya. Ya, Jadi guru prakarya dan guru IPA nanti. Bahkan nanti ada rencana juga guru IPS lagi. Jadi itu kan itu kearifan lokal tuh Bu. Ya, kearifan lokal nggak bisa dikaitkan dengan ekonominya. Kemudian di prakaryanya nanti kan hasil karya anak, produk. Rencana seperti itu. Karena memang pernah juga saya dengar, saya dapat pelatihan bahwa kita itu harus buat pembelajaran itu terintegrasi dengan mata pelajaran yang lain. Kira-kira kan di sini banyak guru IPA, banyak guru IPS, banyak siapa yang kira-kira yang bisa kita ajak untuk bisa bekerja sama dengan nyaman lah dengan pembayaran itu. Ya, rencana saya kalau guru IPS itu Ibu Yana. Karena kan sama-sama ngajar di kelas 3. Iya. Beliau ngajar di kelas 3 dan kelas yang sama. Kemudian Ibu Juniati guru prakaryanya. Rencana saya ajak beliau nanti. Kalau guru IPA mungkin saya. Oh, IPA. Oh iya ya Bu ya, bisa juga ya. Iya. Ya nanti kita kaitannya kalau Ibu mau. Kali makasih banyak Bu. Karena saya cuma terpikir ini ada solusi juga dari Ibu ya. Terpikir 2 mata pelajaran itu aja, IPS dengan prakarya gitu. Berarti ini bisa dikaitkan Bu ya, pembelajaran IPA ya. Semuanya, kayaknya semua mata pelajaran kan kalau kita kaitkan bisa. Ya Bu, makasih banyak. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu ini sudah menceritakan sama saya, Ibu udah punya program kan, udah rencana aksinya nanti juga akan Ibu lakukan. Kayaknya lebih plong. Memang kita ketika ada masalah itu memang harus kita ceritakan. Itu bukan, saya memang nggak suka ceritain masalah ke orang gitu, nggak suka kalau nggak ada solusi. Makanya saya coba ketika saya jumpa, saya lihat memang Bu Rani kayaknya bisa memberikan solusi minimal, tidak menyudutkan lah Bu. Kadang-kadang kita cerita sama orang kita alah Ibu memang kayak gitu ya, udah pantas gitu. Jadi kan kita rasanya nggak ada solusi gitu. Meskipun ada solusi dari kita, nggak berani kita ngomong lagi, nggak ada dukungan. Jadi terasa lebih plong. Ya, mudah-mudahan kan apa yang udah Ibu ceritakan ini bisa membuat Ibu termotivasi untuk melakukan perubahan. Jadi bisa, Ibu kan udah punya potensi untuk bisa membuat anak-anak itu bisa menyenangkan sama kita dan gitu. Terima kasih Bu. Kasih Sama-sama. ya masukannya Bu ya. Mudah-mudahan ya. Ya, saya masuk kelas dulu ya. Iya, terima kasih banyak juga. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.